Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana membuat absen online atau presensi pada kegiatan. Menggunakan Google Formulir. Pertama dengan ini kita pilih satu, yaitu buka Google Formulir yang ini, yang gratis. Nah, pilih yang blank atau yang kosong. Ada lagi satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan laman Google pada akun kita. Nanti akan ada Google aplikasi, apps. Nah, ini kita klik titik 9 ini. Kemudian ada Google Drive. Kita buka Google Drive ini. Kemudian akan ada Google Drive kita. Untuk membuat Google Formulir, caranya adalah di sini ada tambah baru. Di sini ada tampilan pertanyaan 1, kemudian judul dan judul file. Pertama, kita buat judul dulu. Misalnya absensi tanggal berapa? Misalnya tanggal berapa? Misalnya kita buat absensi tanggal sekarang 10 April 2020. Kita isi deskripsinya berupa panduan menulis atau ciri dari kegiatan ini, yaitu kegiatan VCT. Setelah itu di sini ada pertanyaan hanya satu. Mohon kita membutuhkan banyak, maka tinggal tambahkan pertanyaan. Atau mau ditambah lagi, butuh lagi masih ada, tambahkan pertanyaan. Kapital. Nah, kemudian setelah itu di sini ada pertanyaan hanya satu. Filenya biar sama dan membutuhkan banyak, maka tinggal klik di sini, tambahkan pertanyaan. Setelah itu selanjutnya ada pertanyaan lagi masih ada, tambahkan pertanyaan. Kita membutuhkan banyak, maka tinggal. Kemudian untuk mengisi filenya biar sama dengan judul formulir, maka klik di sini 2 kali. Selanjutnya kita atur dulu supaya nanti akan ada laporan bagi kita dan bagi peserta dalam bentuk email. Maka kita klik di sini di bagian umum, kita klik setelan di bagian umum, kumpulkan alamat email. Semua peserta wajib mengisi hanya 1 kali supaya tidak tumpang tindih. Maka kita batasi 1 kali dengan cara klik sini. Kita pilih apakah kumpulkan alamat email, karena kita butuh alamat email untuk akan datang barangkali, maka kita klik. Kemudian apakah jadi pertanyaan wajib, semua pertanyaan wajib diisi supaya tidak satu-satu, maka kita buat seperti ini. Kemudian kalau ini kalau seandainya membuat kuis. Kalau membuat kuis, maka kita supaya tidak satu persatu memberikan poin, maka kita beri tanda. Nah, sekarang kan kita membuat absen, jadi tidak perlu. Ya, kita klik, ini kosongkan, simpan. Selanjutnya, kita isi di sini. Kita isi di sini adalah berupa logo. Karena memang harus pakai logo. Kita pakai logo, caranya adalah kita tambahkan media, simpan. Selanjutnya, kita isi di sini berupa logo. Karena memang harus pakai logo. Kita pakai logo, caranya adalah
kita tambahkan media. Kita ambil media dari file kita, baik terserah kita simpan di mana, di D, dokumen, atau di mana. Saya cari di pictures, saya pilih logo. Kebetulan kali ini saya ikut kegiatan batch 6, maka saya masukkan logo. Ya, ini kita kasih logo. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan apa yang dibutuhkan, misalnya nama, beserta gelar. Kalau nama biasanya jawabannya singkat. Ini lihat, wajib diisinya sudah otomatis. Kemudian selain nama apa lagi? Kita tambahkan lagi pertanyaan baru, yaitu instansi. Ini juga jawaban singkat. Lihat, ini sudah wajib diisi otomatis. Jadi tidak perlu mengisi satu persatu. Lanjut apa lagi? Misalnya VCT, karena grupnya ada A, B, C, maka saya tambahkan pilihan ganda, yaitu 604A. Tambahkan lagi 604B. Saya tambahkan lagi 604C. Selesai. Kemudian apa lagi? Kalau di sini kita mau nambahkan tugas, sisipkan. Ternyata, sebelum instruktur kita tambahkan sisipkan tugas. Maka dari sini kita tambahkan. Berarti dia di tengah tuh. Tambahkan misalnya bertugas. Apa saja tugas yang ada pada PCT. Misalnya sebagai presenter. Apalagi tugasnya? Sebagai host, moderator, apalagi instruktur, atau peserta lainnya yang tidak mendapatkan tugas, maka kita buatkan. Hasilnya nanti akan kita simpan dalam PDF dan akan kita berikan kepada peserta, maka kita tambahkan pihak ketiga melalui ini, lainnya klik tambahkan add-on yang ini. Banyak pihak ketiga yang lain yang berkaitan dengan dokumen, tapi saya pilih ini karena ini yang direkomendasikan oleh PCT. Baik, setelah kita install, kita lanjutkan, maka ada pilihan apakah kita setujui kewajiban kita pada pihak ketiga ini. Kalau kita setuju, berarti tinggal oke. Ini membutuhkan jaringan yang cukup bagus. Karena kalau kita sudah berani memilih pengaya, ya tentunya harus izinkan. Selesai. Kalau sudah selesai, maka muncul pengaya di sini. Kita tutup dulu ini. Kita diminta mau lampirannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk Google Dokumen, spreadsheet, atau Google Slide. Nah, ini form publisher template. Kita klik next. Kita selesaikan. Jadi sudah 2 hal kita selesaikan. Kita selesaikan dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini. Try. Kita coba lihat. Nah, seperti ini nanti akan dapat hasilnya dari peserta. Bapak Ibu kalau sudah buat satu kali tidak perlu lagi membuat yang baru. Untuk akan datang cukup dengan cara klik
titik 3 yang ada di sini lainnya, judulnya adalah buat salinan. Misalnya tanggalnya kita kosongkan dulu untuk tanggal berikutnya. Oke, selesai. Kita udah punya 2. Nah, yang tanggal kosong tadi bisa kita isi dengan tanggal lain. Kita masih tanggalnya kosong ya. Kita bisa isi dengan tanggal yang lain. Kita kosongkan dulu supaya nanti ke depannya kita bisa copy kalau kita buat beberapa kali dan seterusnya. Dan ini otomatis tersimpan dalam Google Drive kita. Nah, di sini ada absensi. Nah, ini pakai form limiter produksi. Caranya adalah sama seperti tadi, add-on yang ada di sini. Kemudian kita pilih add-on. Kita ambil form limiter. Nah, ini sudah saya install seperti tadi juga saya install. Di sini di pengaya ada tampilan kita mulai form limiternya kita setting. Kita setting limit waktunya. Ini saya sudah buat. Kemudian di sini ada kata date, tanggal. Ini date and time, tanggal dan waktu. Kita pilih waktunya kapan mau di share-nya. Kita pilih waktunya misalnya sekarang kita share tanggal 10 bulan April tahun 2020. Waktunya adalah kita share waktunya karena di sini menggunakan IM dan PM berarti menggunakan bahasa Inggris sampai 12. IM sampai jam 12 siang dan PM sampai jam 12 malam. Kita pilih waktunya jam 14 atau jam 2. PM jam 2 siang. PM jam 4 siang. Karena ini udah lewat jam 3. PM jam 4. Kita mulai. Berakhirnya adalah nanti kita beri waktu berapa, misalnya setelah acara selesai nanti jam 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita setting dan disimpan serta digunakan atau dimulai. Dan selesailah penggunaan dari form limiter. Tinggal nanti hasilnya pada jam tersebut peserta tidak bisa lagi menggunakan absen ini karena batas waktunya berakhir. Kalau sudah selesai, kirim kepada peserta dengan cara perpendek URL, salin, masukkan ke grup. Misalnya di sini kita klik kanan. Semoga